musuh, dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karang yang teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku, atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan. Sama-sama katakan, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosiana, Hosiana bagimu Yesusku. Kudus, kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Katakan, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Kami penuh pujian, mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Amin. Kemuliaan Hosiana bagimu Yesus. Kudus, kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak sekali lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Haleluya. Sama-sama kami meninggikan namamu yang kudus di tempat ini Tuhan. Sama-sama kami mau tinggikan namamu yang kudus. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami merasakan campur tangan Tuhan di hidup kami yang tak pernah berubah. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang tak berubah. Kasih-Mu tulus Tuhan, kasih-Mu luar biasa kami rasakan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berbahagia, dan kami mau naikkan syukur kami bersama di hadirat-Mu.
mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Kita akan bersukacita, nyanyikan pujian, katakan di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan kita, amin. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan badai, sekalipun masalah pergumulan kami begitu berat, kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Tuhanlah perlindungan kami. Saat ini Bapa, semuanya kami siapkan hati kami. Kami rindu kebenaran-Mu Tuhan. Menegur kami, menasehati kami, terutama kami rindu kebenaran firman-Mu akan menuntun pengantin yang pagi hari ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu begitu kuat boleh berbicara di tengah-tengah kami. Oh, dung Tuhan Yesus napunaan. Oh, songgok damena dia. Kita angkat pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh, dan biar kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Oh, dung Tuhan Yesus napunaan, songgok damena biar ulah tari pargo dosa-dosaku nang sado, katakan tabari tahun orang naia di dia Tuhan sudah soli tu manubahi terlebih dasar sada Yesus. Sasada Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus.
Yesus, oh selamanya. Aku bernyanyi bahagia, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Saya undang Om Thomas untuk maju ke depan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kenyangku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Yesus abadi Kepunyaanmu, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. ku berbahagia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan dengan iman. Berbahagia, Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. aku Warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, amin, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, selamanya memuji Yesus, selamanya, memuji Yesus selamanya. selamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, Engkaulah kebahagiaan kami yang sesungguhnya, satu-satunya Allah yang benar, yang menyelamatkan kami. Kami sembah, mari kita sembah Tuhan kita, Allah kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ku berbahagia,
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, haleluya, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Bapa di sorga, haleluya, kami berbahagia menjadi umat selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Saya mengundang Ibu Melki untuk maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Oleh karena kasih kemurahan-Mu yang luar biasa menyertai kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan kami dapat bernapas. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami rindu Engkau taburi kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami dapat merasakan betapa Tuhan mengasihi kami dan memberikan kami kekuatan. Karena di dalam firman-Mu lah ada kekuatan dan pertolongan dan penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pengantin yang akan mau menerima pemberkatan. Biarlah Roh-Mu yang berkuasa di dalam kehidupan mereka, supaya hatinya terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Benar-benar mereka menjadi suatu alat nantinya, menjadi kemuliaan bagi hormat bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau urapi dengan secara khusus. Biar rahasia firman-Mu Tuhan, urapan-Mu terjadi di dalam hamba-Mu. Benar-benar isi hati Tuhan yang akan disampaikan pada saat pagi hari ini. Dan bahkan semua yang hadir kami pada saat ini, urapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi yang hadir pada saat ini, yang akan mau mencoba mengelabui kebenaran firman-Mu. Dan kuasa-kuasa kegelapan yang akan mau mencoba mencabut firman-Mu daripada setiap pikiran kami, hati kami yang hadir pada saat ini, kami tolak semua di dalam kuasa darah Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Bahkan di setiap pribadi kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, nama Tuhan tetap ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, selamat datang buat keluarga dari kedua mempelai yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernikahan adalah sesuatu yang sakral di dalam Alkitab. Amin. Ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya. Sehingga Tuhan Yesus secara sengaja menghadiri pernikahan di Kana, ya. Karena pernikahan merupakan hal yang sakral, merupakan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, ya, dengan judul Rumah di Atas Batu Karang. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, ini bukan lukisan ya, ini sebuah villa yang benar-benar dibangun di atas batu karang ya. Walaupun nampak seperti lukisan ya, karena keindahan pemandangan di sana, lokasinya ya dan bangunannya. Tetapi rumah ini bukan hanya indah ya, tetapi rumah ini benar-benar kuat karena dibangun di atas dasar batu karang. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius ya pasal 7 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-29 ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu kita baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini kita belajar bagaimana hidup yang kuat ya. Seperti sebuah bangunan dibangun di atas batu karang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita tahu bahwa orang itu kelihatan kuat atau lemah itu ketika menghadapi suatu masalah. Haleluya. Amin. Kalau nggak ada masalah semuanya kayaknya baik-baik saja. Ya, haleluya. Ya, saya punya kakak kandung ya, waktu anaknya divonis cuci darah. Waduh, saudara, stres, gak bisa tidur. Ya. Kenapa? Karena saudara-saudara, wah semua kekhawatiran, semua hal yang negatif itu menyerang pikirannya. Ya. Saya bilang, kamu selama ini aman-aman saja karena gak ada masalah. Ya. Dia seorang pensiunan TNI, saudara-saudara, sudah punya rumah, semuanya baik-baik. Anak nomor 1 sudah menikah, sudah bekerja, ya baik-baik semua. Ya. Tapi waktu ada masalah, saya bilang, firman Tuhan katakan, di mana imanmu? Ya. Ingat pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, saudara-saudara naik di sebuah perahu dan tiba-tiba datang badai, ya. Saudara-saudara di Danau Tiberias, ya, badai itu hampir-hampir menenggelamkan perahunya. Tetapi Yesus di perahu itu tidur, saudara-saudara. Ya. Akhirnya Petrus membangunkan Yesus. Yesus, kami mau binasa, engkau tidak peduli. Ya. Yesus bilang apa? Di mana imanmu? Ya. Mengapa saudara Yesus berkata begitu? Karena selama ada Yesus yang kita hormati, yang kita sembah, pasti perahu kita tidak akan tenggelam. Amin.
Ya, ada seorang pengkhotbah mengatakan Yesus itu tidur-tidur ayam, saudara-saudara, ya, pura-pura tidur. Ya. Wah, murid-muridnya, saudara-saudara, dengan segala kebijakan, kekuatan, ya, air masuk ke dalam perahu 2 ember, dikeluarin, saudara-saudara, dikeluarin terus, masuk 4 ember, saudara. Akhirnya mereka kecapean, baru mereka bangunkan Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudara, apakah saudara tiap hari punya hubungan dengan Tuhan? Ya, sehingga Yesus tidak tidur-tidur, saudara-saudara. Haleluya. Apakah Yesus saudara hormati menjadi Tuhan yang saudara andalkan? Ya. Nah, kalau kita nggak ada masalah, saudara-saudara, tidak kelihatan. Ya, haleluya. Oleh sebab itu, yang pertama kita belajar, diklik. Ya. Orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya apa? Di atas dasar pasir. Diklik. Ya. Ayat 26 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir, saudara. Pasir itu sesuatu yang mudah bergerak, saudara. Ya. Pasir itu sesuatu yang tidak menyatu. Ya. Sehingga kalau kita membangun di atas dasar pasir dan ada badai, ada hujan, ada banjir, pasti rumah kita hancur. Ya. Yang kedua, diklik. Ya. Alkitab katakan ada orang yang bijaksana. Ya. Orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Ya. Bilang dengan sebelahnya, kamu bijaksana atau bodoh? Ya. Atau kelihatannya bijaksana. Ya. Saudara, jangan jadi orang yang kelihatannya bijaksana. Ya, tapi kena injek sedikit ngamuk, ya, kecewa, marah, tidak pulang rumah, tidak enak makan. Kok hidupnya gampang dipengaruhi dengan situasi. Ya. Kalau jalan tegak banget, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau kena masalah dikit, kecewa, ketakutan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita tidak mungkin bijaksana, diklik, kalau kita tidak melakukan ayat 24 ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Ternyata bijaksana itu bukan karena lulusan S1, S2 atau lulusan teologi sekalipun, saudara. Ya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya pernah diajak ketua sinode. Doain karena jemaatnya ini beli tempat, saudara-saudara, ya. Terus dia tebangin pohon-pohon di belakang. Ya. Nah, rupanya di pohon itu ada penunggunya, saudara-saudara. Ya. Tiba-tiba anaknya gak bisa tidur, saudara, beberapa hari. Ya. Pendeta ini sudah doakan berkali-kali. Ya. Tetapi anaknya tetap tidak sembuh, saudara-saudara. Tetap gak bisa tidur. Akhirnya kami diajak doain di sana. Ya, saudara-saudara. Dan hari itu juga setannya pergi. Amin. Kalau setan tidak mau pergi, kami tidak pulang. Haleluya. Amin. Harus begitu, saudara-saudara. Ya, mau mati. Wong Yesus sudah mati buat kita. Ya. Amin. Anak kaum muda kami, saudara, waktu saya masih merintis di Ruko, ya, tinggal di mana? Gang sempit, ya, mungkin saudara tahu. Ya, saudara Gunawan Napitupulu, waktu itu masih kelas 1 SMA, saudara-saudara. Ya, karena mereka miskin, ya. Jadi cari kontrakan yang murah, kalau bisa gratis. Ya, saudara. Ya. Saudara-saudara, ternyata 2 orang sudah mati di sana. Ya, sudah bayar kontrakan sebulan, ya. Rumahnya orang, ya, Pak Tehang kalau saudara tahu, ya, kalau orang lama di Bandar Jaya tahu. Ya, belakangnya kebun karet. Ya, rumahnya tingkat. Saudara, 2 orang sudah bayar sebulan, tinggal di situ, sakit,
Akhirnya dipanggil tetangga bikin tahlilan. Goyang-goyang itu saudara. Ya ilah. Ya, gitu. Mati saudara. Ada lagi orang ngontrak di situ, mati lagi. Ini sekeluarga anak Tuhan yang memang takut akan Tuhan saudara. Walaupun mereka miskin, tapi mereka takut Tuhan. Gunawan ini dicekik saudara malam-malam. Ya, setelah dicekik saudara, dia doa dalam nama Yesus. Dilepas saudara. Dicekik lagi dalam nama Yesus. Ya, dilepas lagi. Ya setan itu enggak bisa digertak-gertak saudara-saudara. Ya. Setelah 2 kali dicekik, ya Gunawan ini bilang, ya cekik saja kalau bisa. Ya, saudara-saudara. Cekik saja kalau bisa. Ya. Setannya kabur saudara-saudara. Haleluya, amin. SMA kelas 1 saudara. Ya, sekarang keluarga ini diberkati luar biasa. Semuanya punya rumah ya di Bekasi, di Jakarta. Ya, ya dan Ibu Napitupulu ini rumahnya 2. Saudara-saudara. Anaknya sukses semua. Ya, rumahnya bukan 3x6 ya saudara. Rumah-rumah yang gede kayak ini saudara ya tingkat. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Amin. Dulu mamanya jual terong 5 kilo saudara-saudara. Aduh. Ya, menderita ya. Ibu itu mungkin tahu ya. Dulu dia berjemaat di GPPS mamanya. Tapi anaknya 2 di tempat kami. Saudara-saudara, kalau kita mendirikan iman kita di atas dasar Tuhan Yesus, yaitu batu karang yang teguh. Ya, kita masalah apapun yang kita hadapi itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Ya, Yesus bilang sama Maria dan Marta, ya, dengan kematian ini, kematiannya Lazarus, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kalau punya iman. Kalau enggak saudara, wah kita nyalain orang. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara istriku. Ini gara-gara suamiku. Salah nikah aku. Ya saudara-saudara. Ya. Saudara, kita pinter nyalain orang. Tapi kita tidak pinter untuk menemukan kebenaran di dalam diri kita. Terus diklik. Jadi dalam sebuah rumah tangga yang memicu perceraian itu banyak masalah. Bapak Ibu saudara-saudara ya. Terus diklik ya. Ada masalah keuangan, terus ya masalah tidak punya anak, itu bisa jadi masalah, ya dipermasalahkan, ya perselingkuhan, ya juga kehidupan seksual, istri kurang bisa mengurus rumah tangga, ya mertua ikut campur, ya tidak bisa komunikasi dengan baik, ya. Tidak dapat terdapat perbedaan prinsip atau kepercayaan yang berbeda. Ini bisa membuat sebuah pernikahan hancur. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kita harus kembali kepada Alkitab kalau mau kita punya rumah tangga yang kuat. Amin. Ya, diklik. Seorang suami harus menjadi kepala, ya, menjadi imam dalam keluarga. Amin. Ya, bapak-bapak, ya boleh kalah pinter cari duit, ya, boleh kalah pinter ngomong, ya, tapi tidak boleh kalah pinter berdoa. Ya. Wah, kalau doa mama aja lah, ya, ya saudara-saudara. Ada sebuah ulang tahun ya, pendeta diundang saudara-saudara, ya ulang tahun istrinya. Tiba-tiba bapak pendeta biasanya kan berdoa kalau ulang tahun jemaat. Bapak pendeta ini bilang, saya minta suami ibu berdoa dulu ya di ulang tahun istri tercinta, ya. Karena suaminya nggak pernah berdoa, dia tendang kaki istri, ya. Istrinya ganti tendang. Ya. Terus ya, istrinya sikut lagi, suruh Pak Pendeta itu. Ya. Akhirnya bilang, amin sekali suaminya. Ya.
Di sini tidak ada. Amin. Karena kita mau menjadi imam dalam keluarga. Haleluya. Ya, imam bukan mamat ya. Amin. Ya. Imam itu apa? Ciri-cirinya suka berdoa. Haleluya. Amin. Kita sebagai pria tidak mungkin bisa membawa Tuhan dalam keluarga kita kalau kita nggak pernah datang kepada Tuhan, membawa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudara, tidak ada keluarga yang tidak bisa diberkati kalau kita takut akan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, suami harus jadi imam dalam keluarga. Terus diklik. Ya. Istri harus mengerti kebutuhan suami. Ya, firman Tuhan katakan, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ya. Kebutuhan suami itu apa, saudara? Dihormati. Ya. Jadi nanti kalau suami pulang, hormat. Ya Pak, bukan begitu saudara-saudara. Haleluya. Tapi waktu suami lapar, ada makanan. Amin. Ya. Haleluya. Suami mau mandi, ada baju yang ganti. Ya. Amin. Ya. Saudara, karena pria-pria itu kalau lapar bodoh, saudara-saudara. Ya. Haleluya. Ya, jadi jangan sampai suami itu lapar, saudara-saudara. Dia bisa lupa ini istri yang mana. Ya, haleluya. Jadi cara menghormati suami itu, saudara-saudara, menolong dia. Ya. Jangan tambah mempersulit suami. Haleluya. Ya, kita ini mau menikah butuh yang menolong, bukan mempersulit, sudah tambah banyak aturan. Kalau naruh handuk harus begini, B, naruh sandal harus begini, banyak sekali aturannya. Ya, ya kalau suami nggak bisa, istri lakukan, amin. Saling melengkapi. Haleluya. Bilang sama istrinya, jangan pura-pura nggak dengar. Ya, haleluya. Ada banyak istri yang, waduh bisa ngerti, saudara, uang ditaruh di mana. Wah, saudara-saudara punya panca indera. Ditaruh di mana dia tahu. Tapi istrinya lapar, suaminya lapar nggak tahu, saudara-saudara. Ya. Saudara. Jadi harus mengerti kebutuhan suami. Ya, diklik lagi. Suami harus mengerti kebutuhan suami. Ya, kebutuhan istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Jadi kewajiban yang dikemukakan ya oleh firman Tuhan, saudara-saudara, ini adalah tanggung jawab suami. Ya. Suami, saudara-saudara, harus tahu kebutuhan istri terpenting adalah dikasihi. Ya. Bukan hanya uang, saudara-saudara, tetapi dikasihi, dipuji, dihargai, ya, sehingga Kristus ya itu menjadi teladan dalam hidup kita. Amin. Terus diklik. Ya. Nah, untuk kita bisa mengerti kebutuhan kita, ya suami istri tahu kebutuhannya. Tidak bisa tidak, kita harus mengerti 3 perintah ini. Yang pertama, ya. Kita diperintahkan untuk apa? Bertobat. Sama-sama katakan, bertobat adalah perintah. Ya. Kalau ngomong dengan orang yang bertobat, ya susah, saudara-saudara. Banyak alasan. Ya. Haleluya. Makanya jangan menikah dengan orang yang belum bertobat. Wah, udah telanjur. Ya, berdoa puasa, saudara, supaya pasanganmu bertobat. Ya, kalau belum bertobat, waduh susah, saudara. Ya, kita beda apa? Beda kamus. Haleluya. Ya. Yang kedua apa? Mengasihi adalah perintah. Yang ketiga, mengampuni adalah perintah. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama,
Bertobat adalah perintah. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38-39. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, haleluya. Bertobat itu bagaimana, saudara-saudara? Bertobat itu menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya membutuhkan Tuhan. Ya, haleluya. Amin. Saya sadar, saya kalau mati ini ke sorga atau ke neraka. Ya. Amin. Firman Tuhan tadi katakan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ya, saudara, Alkitab kita sama. Amin. Amin, saudara. Makanya yang namanya dibaptis itu syaratnya, saudara, bukan hanya umur, ya, tapi bertobat, saudara. Bertobat itu bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya orang berdosa. Yesus telah mati buat saya. Saya harus berubah. Kalau tadinya jalan ke sana menuju dosa, sekarang saya berbalik. Itu bertobat. Kalau dibaptis tapi belum bertobat, namanya apa? Mandi, saudara-saudara. Ya. Ya. Saya kadang-kadang bercanda, ini kalau dosanya banyak, ya ditenggelamkannya harus agak lama. Ya. Saudara-saudara harus bertobat. Kalau enggak ada gunanya kita keluar masuk gereja. Karena untuk diampuni dosa syaratnya bertobatlah dan hendaklah setelah bertobat baru memberi diri dibaptis. Baru kita menerima pengampunan dosa. Loh, kenapa kok hidup saya udah dibaptis kok enggak berubah ya? Yang tukang marah, yang gampang kecewa kok tetap aja. Ya, saudara-saudara. Ya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara percaya kepada kebenaran Alkitab. Ya. Kebenaran Alkitab ini punya kuasa. Kalau kita bertobat dan memberi diri dibaptis, baru kita akan berubah. Ya. Yang pertama diampuni dosa. Yang kedua menerima karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus ini sangat penting dalam gereja. Ya, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ya. Saudara akan mengalami banyak karunia-karunia, saudara-saudara. Ya, haleluya, amin. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan di dalam komunitas orang percaya. Ya. Nah, saudara, bertobat itu perintah. Apa bedanya perintah dengan undangan? Ya. Bapak Ibu datang ke sini diundang. Ya. Saudara Rimbun bukan memerintah. Bapak harus datang ya, kalau enggak awas. Saya jemput dengan paksa. Itu namanya perintah, saudara. Tapi diundang. Nah, kalau bertobat itu bukan undangan, tapi perintah. Kita semua orang berdosa. Alkitab perintahkan kita untuk bertobat. Kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan, kita harus bertobat. Ya. Haleluya. Langkah selanjutnya itu urusan Tuhan gampang, saudara-saudara. Kalau kita sudah sepakat dengan Tuhan bertobat, langkah selanjutnya itu gampang. Terus diklik. Ya. Jadi jawab Petrus kepada mereka, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dibaptis. Ya. Jadi urutannya jelas, bertobat, dibaptis, ya, diampuni dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, ya, mengasihi. Ya. Sama-sama katakan, mengasihi adalah perintah. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau membangun dasar di atas batu karang, kita harus menerima perintah ini. Mengasihi adalah
perintah, ya. Terus diklik. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 17. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, yang kedua kita belajar mengasihi itu perintah. Ya. Amin. Mengasihi itu bukan kalau ada untungnya. Ya. Mengasihi itu bukan kalau perasaan kita lagi mood, ya, lagi enak. Ya. Saya mau ke sana lah. Mau meminta maaf, ya, saya mau mengasihi. Mengasihi itu tidak tergantung perasaan, karena itu perintah. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Kalau nggak taat apa saudara? Ya dosa kita tetap ada. Amin. Ya, haleluya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa kurang dikasihi. Istri merasa kurang diperhatikan, suami merasa tidak dihormati lagi. Ya. Dulu waktu masih duitnya banyak, ya, apa-apa makan diambilin, handuk diambilin, ya. Sekarang boro-boro makan, saudara-saudara. Ya. Nggak makan juga nggak ditanyain. Ya. Aduh, istri saya sekarang sudah beda. Suami saya sudah beda. Ya. Siang ini kita ingat mengasihi adalah perintah. Ya. Haleluya. Amin. Kita harus mengasihi pasangan kita apapun keadaan. Bahkan Yesus katakan kita harus mengasihi musuh juga, saudara-saudara. Ya, kekristenan itu keren, saudara. Di atas hukum Taurat. Kalau hukum Taurat gigi ganti gigi. Ya, mata ganti mata. Ya. Tapi kalau kekristenan, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Haleluya. Ya. Mengapa? Karena kita tahu mengasihi adalah perintah. Yang ketiga, ya, mengaku dosa adalah perintah. Ya, kita baca ayatnya 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga mengaku dosa itu adalah perintah. Ya. Kalau kita tidak mengaku, kita nggak bisa disembuhkan, kita tidak diampuni. Ya. Di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, kita harus saling mengaku dosa, saling minta maaf, saling mengampuni. Haleluya. Karena apa? Karena perjalanan rumah tangga itu tidak selalu baik, saudara-saudara. Ya. Haleluya. Kadang-kadang suami mungkin salah, istri harus memaafkan. Kadang-kadang istri salah, suami harus memaafkan. Ya. Nggak bisa, wah kayaknya udah nggak cocok, ganti aja Pak Pendeta. Haleluya. Ya. Mengaku dosa adalah perintah. Ya. Jadi pada waktu kita saling mengampuni, firman Tuhan katakan kita akan sembuh. Ya. Ya. Bawahnya dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu seperti apa? Konteksnya jelas. Ya. Orang yang saling mengaku dosa, saling mendoakan, itu orang benar. Ya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang benar yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita memiliki kuasa. Amin, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya. Diklik. Dalam kitab Efesus dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya.
Saudara-saudara, mari kita fokus untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Ya. Mau suami, mau siapa saja, kalau menyakiti kita, ampuni saja. Karena dalam doa Bapa kami, siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni. Ya. Nah, nanti di akhir zaman banyak orang tidak masuk surga bukan karena tidak pernah ke gereja, tetapi salah satu karena tidak mau mengampuni. Waduh, saya sih mau mengampuni, tapi kalau saya lihat mukanya, aduh, saya marah lagi, saya jengkel lagi. Ya, saudara. Jadi setiap kali kita ingat jengkel, ngampuni lagi, saudara. Tuhan, aku ampuni dia dalam nama Yesus. Ya, mengampuni itu perintah. Kalau tidak mengampuni, kita tidak diampuni, saudara. Perintah itu selalu ada konsekuensinya. Ya. Nah, kalau nggak bisa bagaimana? Ya, jangan pakai perasaan. Mengampuni itu perintah, saudara-saudara. Mentaati perintah itu nggak boleh pakai perasaan. Itu pakai kehendak, pakai tekad. Amin. Ya. Jadi Tuhan hanya pinjam mulut kita. Loh, kalau kita ngucap tapi hati kita nggak ikhlas kan nggak ada gunanya. Siapa yang bilang? Ya. Wong kita mentaati perintah. Waktu kita taat mengampuni, Tuhan yang menyembuhkan hati kita. Ya. Kelihatan saudara, orang kalau sudah mengampuni, ya, kalau ngelihat itu orang itu, ya, kalau dengar namanya dia udah nggak marah. Ya. Kalau masih jengkel, masih marah, ampuni terus, saudara. Wong Tuhan Yesus juga ngampuni kita terus. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi selama kita masih membutuhkan pengampunan dari Tuhan, kita juga harus mengampuni saudara kita. Terus diklik. Ya, kita baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Amin. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Ya. Supaya rumah tangga kita kuat, keluarga kita kuat, ekonomi kita kuat, ya, gereja kita kuat. Karena kalau hanya pinter, enggak mempraktekkan firman Tuhan, nanti kalau ada masalah kelihatan. Ya, saya ketemu banyak orang, saudara-saudara. Ya, waktu ada masalah, aduh enggak ada imannya. Ya, saudara. Padahal, wah, saudara kalau sharing, ya, kalau berdebat tentang Alkitab hebat, saudara. Ya, tadi yang saya ceritakan itu ketua sinode. Iblis tidak melihat latar belakang kita, jabatan kita, saudara. Tapi iblis melihat apakah kita taat firman Tuhan atau tidak. Ya. Jangan waktu ada masalah baru kita Tuhan. Ya, terus Tuhan lihat siapa lo. Haleluya. Amin. Tapi kalau setiap hari kita punya mesbah keluarga, ya, saudara-saudara 15 menit, setengah jam, ya, suami istri berdoa sebelum bekerja. Ya, saya memulai pelayanan ini dari nol, saudara-saudara. Ya, jadi tidak ada jemaat satu, ya, orang pun. Saya mulai dari nol. Ya. Jadi kalau orang kesini itu berarti dia butuh pertolongan. Kalau jemaat baik-baik saja nggak datang ke sini, saudara-saudara. Ya, biasanya karena sakit, karena ya mau cerai, ya, biasanya karena ya macam-macam, saudara. Kenapa? Karena dulu belum ada gereja. Kami ibadahnya di rumah-rumah. Ya. Siapa mau ngikut saya, saudara-saudara? Ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Ya, bulan April ini gereja kami 29 tahun, saudara, di Bandar Jaya. Ya. Dan mari saudara-saudara kita taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga waktu datang banjir, badai, ya, kemarin saudara ada badai,
ya di Tuban, saudara-saudara. Ya, wah, hancur berantakan, saudara. Tapi rumah-rumah yang dibangun berdasarkan, ya, kalau daerah gempa itu bangunnya berbeda dengan daerah-daerah yang tidak ada gempa. Pasti akan kokoh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan pemberkatan nikah buat kedua mempelai yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Haleluya. Kedua mempelai telah mengajukan permohonan kepada gereja GSCA Kanaan di tempat ini. Dan melalui konseling, ya setiap minggu kami sudah mengadakan ya sekitar 6 kali pertemuan untuk konseling. Akhirnya ditetapkanlah hari ini pemberkatan nikah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ya pernikahan adalah suatu proses kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita sebagai umat Allah. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama. Di hadapan Allah, karena pernikahan seturut dengan rencana Allah, kehendak Allah bagi kebaikan manusia. Ya, manusia tidak bisa sendiri. Ya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan pria dan wanita. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan sosial antara manusia. Untuk itulah jemaat sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat turut mengambil, menyaksikan pernikahan. Pernikahan juga merupakan sebuah wadah persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Melalui dan di dalam pernikahan sebagai suami istri yang beriman kepada Kristus, Allah menghendaki agar suami dan istri menjadi keluarga sebagai keluarga Kristiani yang mencerminkan citra Allah, memuliakan Allah. Jadi pernikahan itu mencerminkan citra Allah. Oleh sebab itu suami harus jadi imam, harus bawa keluarganya kepada Tuhan. Supaya keluarga kita tidak menjadi batu sandungan. Untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut, dengarlah nasihat ini. Ya. Hendaklah sebagai suami dan istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu sama lain. Dalam hal saling mengasihi, saling menghibur dan saling mendukung. Efesus 5 ayat 22-25. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara, ya, berjanji, ini Tuhan berjanji kepada saudara berdua yang akan diberkati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Mazmur 128 ayat 1, Mazmur 127 ayat 1. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia mereka secara Kristiani.
Haleluya. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ya, biar kedua mempelai tetap berdiri. Agak maju. Ya. Kepada mempelai pria, Saudara Zakaria Rimbun Sinurat. Zakaria adalah nama baptisnya. Di hadapan Allah dan jemaat, saya sebagai hamba Tuhan bertanya, apakah engkau mau menerima Elizabeth Nuning menjadi istrimu dan berjanji setia dalam keadaan suka dan duka, sehat atau sakit, bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhannya, menyayangi dia dan menghormatinya sampai maut memisahkan kalian berdua. Apakah jawab? Saya bersedia. Demikian juga kepada mempelai wanita. Nuning, apakah engkau bersedia? Zakaria Rimbun Sinurat menjadi suamimu yang sah dan berjanji menghormati dia, mengasihi dia, mendampingi dia dalam keadaan apapun, saat sehat atau sakit, kekurangan atau kelimpahan, dalam segala keadaan. Engkau siap mendampingi dia sampai maut memisahkan. Apakah jawabmu? Saya bersedia. Dua pan. Kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah. Ya. Akan dimulai oleh mempelai pria. Saya Zakaria Rimbun Sinurat saat ini mengambil Elizabeth Nuning yang sekarang tangannya saya pegang untuk menjadi istri saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia dalam satu pernikahan yang kudus, dan hanyalah kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia, sama seperti kasih Kristus mengasihi sidangnya. Saya berjanji untuk menolong dia dalam segala keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam senang atau susah, dalam sakit atau sehat. Saya berjanji untuk menyerahkan diri saya kepadanya, dan saya berjanji untuk menggenapkan semua kewajiban saya sebagai suami kepada istri saya Elizabeth Nuning. Saya Elizabeth Nuning, saya saat ini
mengambil Zakaria Rimbun Sinurat yang sekarang tangannya saya pegang untuk menjadi suami saya yang sah, supaya saya boleh hidup dengan dia dalam satu pernikahan yang kudus, dan hanyalah kematian yang dapat memisahkan saya dengan dia. Saya berjanji untuk mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi sidangnya. Saya berjanji untuk menolong dia dalam segalanya keadaannya, menghormati dia, menghiburkan dia, baik dalam senang atau susah, dalam sakit, atau sehat. Saya berjanji untuk menyerahkan diri saya kepada, dan saya berjanji untuk mengenakan semua kewajiban saya sebagai istri kepada suami saya, Zakaria Rimbun Sinurat. Saya berikan ya, haleluya. Apa yang akan diberikan? Ya. Cincinnya. Ya, Bapak Ibu, cincin ini tidak berawal, tidak berujung, ya, membuktikan bahwa kasih Kristus sempurna yang mengikat pernikahan kedua mempelai. Ya, demikian juga mempelai wanita mengenakan cincin kepada mempelai pria. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kedua mempelai akan berlutut. Kita nyanyikan pujian Ku di tanganmu, ku di hatimu. Silakan berlutut. Tangannya berpegang. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan. Haleluya. Juga pengurus Pak Ngadio. Bu Mariati, mari. Pikiranmu
rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, haleluya, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ku sendiri. ku di tanganmu, Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. hatiku percaya, Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, dalam nama Tuhan Yesus, hatiku aku memberkati percaya, menjadi suami istri, hatiku percaya, diberkati, dipersatukan, ku diberkati pekerjaannya, buah kandungannya, anaknya, dalam nama Yesus. hatiku percaya, Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir saat ini. Dalam nama Yesus, hidup mereka dibangun di atas batu karang. Hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku melepaskan berkat yang terbaik. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan kedua mempelai bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, silahkan duduk kembali. Ya, saya umumkan secara resmi. Ya, inilah keluarga yang baru yang sudah diberkati dan sudah resmi menjadi suami istri. Tuan Zakaria Rimbun Sinurat dan Nyonya Elizabeth Nuning. Ya, silahkan kedua mempelai menghadap kepada jemaat. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Tadi saudara Rimbun ada di kiri, sekarang ada di kanan. Ya, ya udah bener gini. Ya, ya, ya. Ini sekarang di sebelah kanan. Ya, artinya dia sudah menjadi suami yang sah, diberkati Tuhan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, haleluya. Ya, silakan kedua mempelai duduk. Ya. Ya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya, karena
mereka sudah memiliki anak ya. Hari ini kita mau menyerahkan anaknya. Saya minta anaknya dibawa ke depan ya. Sekali lagi saudara Bang Rimpun sama ini bangkit berdiri ya. Ya, digendong ya. Ya, haleluya. Agak maju ya. Ya, mari Bapak Ibu kita berdiri sekali lagi ya. Kita menyerahkan anak ini. Anak ini adalah anak yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Ku di tangan-Mu. Haleluya. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Bapak, aku menyerahkan Revori Avatar Sinurat. Dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Aku memutuskan semua kutuk nenek moyang, kutuk kawin cerai, kutuk perzinahan, kutuk sakit penyakit. Dalam nama Yesus, anak ini aku serahkan menjadi milik Tuhan. Karena iman papanya Zakaria Rimbun Sinurat dan mamanya Elizabeth Nuning, anak ini menjadi milik Tuhan, diberkati. Seperti Yohanes Pembaptis yang lahir dari Zakaria dan Elizabeth. Aku bernubuat di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu ada di dalam hati. Anak ini dipenuhi oleh kuasa firman. Sehingga semua yang tidak baik, karena anak ini orang tuanya berbahagia. Melihat kebaikan Tuhan, melupakan semua yang tidak baik. Karena anak ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Semua kita turut berbahagia, amin. Amin, amin. Diberkatilah mereka yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita bawa semua ke depan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan siang hari ini bagi semua kami. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dari hari ke hari boleh menyerahkan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena di mana ada seseorang meninggikan Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kami. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami memberikan setiap persembahan kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati usaha pekerjaan kami. Sehingga semua yang kami kerjakan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita angkat pujian kita. Dung Tuhan Yesus napunaa.
dosaku, nasa dosaku, nang sai doi tabari tahon, tabari tahon, holong nai di dia Tuhan tu dasani tumarupahi talo bidas sasada Yesus, amen. Pilu cimadu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Napuna kata songgop damena, songgop damena, biar hua tari pargogo nolunai nasa dosaku, amen. Nang sadoi, sama-sama angkat pujian dikatakan. Tabari tahon, holong nai diri ya Tuhan tu dasoni tu manupahi talo bidas sasada Yesus, sasada Yesus, sasada Yesus, sasada Yesus. Sekali lagi katakan sasada Yesus, sasada Yesus, Pinujima. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati ibadah pernikahan kudus siang hari ini. Saudara Zakaria Rimbun Sinurat dan Saudari Elisabeth Nuning telah Engkau berdekati menjadi suami istri. Mereka telah menjadi satu karena firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kedua belah keluarga. Semua yang sudah hadir Tuhan. Kami percaya kalau hidup kami dibangun di atas ketaatan firman Tuhan, kami akan menjadi orang yang berbahagia. Sehingga setiap kali ujian datang, kami naik kelas. Setiap ujian datang, kami semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kami taat dan setia. Tuhan berkati juga acara keluarga di rumah mereka ya Tuhan siang. Keluarga akan berkumpul, Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa. Kalau sebelum kami pulang, sertai kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Berkat makanan, minuman yang disediakan oleh kedua mempelai, Tuhan berkati, kuduskan. Sehingga kami boleh sehat dan menikmati dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya menyerahkan kepada perwakilan keluarga yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih pertama kali kami ucapkan kepada Bapak Pendeta yang telah menyelesaikan memberkati adik kami si Rimbun. Dan begitu juga untuk seluruh keluarga yang kami
sayangi dan yang kami undang, yang bisa hadir pada saat ini, kami ucapkan beribu terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diberikan kepada kami untuk menghadiri pernikahan adik kami. Dan setelah ini, acara ini, kami menyediakan santap makan nanti, dan setelah ini kami berikan acara untuk di gereja ini untuk mengatur kemudian setelah acara ini untuk makan bersama Pak Pendeta. Dan untuk kepada undangan juga kami sediakan juga untuk jemaat supaya bubar dari sini nanti kita makan bersama. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kelebihan dari hari-hari yang lewat sampai sekarang dan sampai acara ini, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Amin.